Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Dwi Tanaya. Saya dari program studi akuntansi. Izinkan saya untuk membuat tugas tutorial pertama, yaitu mata kuliah Pancasila. Tema tugas tutorial pertama ini ialah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya akan fokus pada proses lahirnya Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pembentukan BPUPK. BPUPK ialah dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 sebagai upaya menarik simpati rakyat Indonesia di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia. Ketuanya ialah Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Lalu anggotanya 62 orang tokoh bangsa dari berbagai daerah golongan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sidang pertama BPUPK. Dimulai di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Lalu terdapat 3 usulan utama dasar negara, yaitu pertama, Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Profesor Dr. Supomo di tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara berdasar negara integralistik tanpa pemisahan individu dan negara. Yang ketiga, Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila, yang kemudian menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pembentukan Panitia 9. Pertama, setelah sidang pertama dibentuk Panitia 9 di tanggal 1 sampai 22 Juni 1945 untuk merumuskan hasil kompromi antara berbagai pandangan. Yang kedua, hasilnya adalah Piagam Jakarta atau bisa dibilang Jakarta Charter yang berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sidang kedua BPUPK dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pertama, sidang itu membahas rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan yang berisi rumusan Pancasila dari Piagam Jakarta. Yang kedua, rumusan ini kemudian menjadi dasar pembahasan dalam sidang PPKI setelah BPUPK dibubarkan. Untuk kesimpulannya, peristiwa BPUPK merupakan tahap awal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dalam forum inilah gagasan tentang dasar filsafat negara Indonesia muncul, dibahas, dan akhirnya dirumuskan menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Ringkasnya, BPUPK adalah lembaga bentukan Jepang tahun 1945 yang membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidangnya, Soekarno mengusulkan konsep Pancasila pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Nilai ketuhanan, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang BPUPK, para tokoh bangsa menunjukkan pengakuan akan pentingnya nilai keagamaan dan keimanan kepada Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Lalu hal ini terlihat dalam Piagam Jakarta yang mencantumkan sila pertama dengan semangat religius. Meskipun kemudian rumusannya disesuaikan agar inklusif untuk semua agama, semangat ketuhanan yang Maha Esa tetap dijunjung tinggi. Maknanya itu menggambarkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai spiritual dan menghormati kebebasan beragama. Setelah itu nilai kemanusiaan, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Para anggota BPUPK berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah, tetapi mereka berdiskusi secara terbuka, beradab, dan menghargai perbedaan. Untuk perdebatannya dilakukan dengan semangat persaudaraan dan kemanusiaan, bukan bermusuhan. Maknanya untuk sila kedua ialah menunjukkan sikap menghargai sesama manusia dan menjunjung nilai keadilan serta perikemanusiaan dalam merumuskan dasar negara. Selanjutnya nilai persatuan, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Walau terdapat berbagai pandangan, semua tokoh memiliki tujuan yang sama, mewujudkan kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Panitia 9 menjadi simbol kompromi dan semangat, menyatukan perbedaan demi kepentingan nasional. Makna di dalam sila ketiga ialah menunjukkan semangat gotong royong dan persatuan nasional di atas kepentingan golongan.
Lalu selanjutnya nilai kerakyatan, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Seluruh keputusan dalam BPUPK diambil melalui musyawarah dan mufakat, bukan paksaan. Proses sidang memperlihatkan demokrasi yang mengedepankan dialog dan kebijaksanaan. Maknanya ialah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu terakhir, nilai keadilan, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para anggota BPUPK menekankan pentingnya kemerdekaan yang membawa kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan hanya kemerdekaan politik. Gagasan ini tercermin dalam pembahasan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya ialah menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera bagi kita semua. Kesimpulan yang bisa saya ambil ialah peristiwa BPUPK mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, yaitu pertama religius, ketuhanan, kedua berperi kemanusiaan, ketiga menjunjung persatuan, keempat mengutamakan musyawarah, dan kelima berorientasi pada keadilan sosial. Melalui semangat inilah para pendiri bangsa berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa BPUPK ialah pertama, semangat persatuan di tengah perbedaan. Tokoh-tokoh BPUPK berasal dari berbagai suku, agama, dan pandangan politik. Namun, mereka bersatu demi kepentingan bangsa. Pelajarannya, perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama, justru menjadi kekuatan jika diarahkan untuk tujuan bersama. Yang kedua, musyawarah dan sikap demokratis. Semua keputusan dalam BPUPK diambil melalui diskusi dan musyawarah, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Pelajaran yang bisa diambil dalam menghadapi perbedaan pendapat, penting untuk mendengar dan mencari mufakat secara bijak. Lalu untuk yang ketiga, nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Anggota BPUPK berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kemerdekaan dan masa depan bangsa. Pelajarannya ialah rasa cinta tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata, belajar, berkarya, dan menjaga nama baik Indonesia. Untuk yang keempat, tanggung jawab, moral, dan kepemimpinan. Para pendiri bangsa menunjukkan integritas dan tanggung jawab moral tinggi dalam merancang dasar negara. Pelajaran yang bisa diambil ialah setiap generasi memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di zamannya. Yang terakhir, relevansi nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini ialah satu, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan generasi muda untuk tetap beriman dan menghargai perbedaan agama di tengah kehidupan modern dan global. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab relevan untuk mendorong empati, toleransi, dan menghentikan perundungan atau bullying baik di dunia nyata maupun di media sosial. Sekian video untuk tugas dari mata kuliah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.